Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herawati, program studi ilmu pemerintahan semester 6 dengan NIM 091058031907, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Indonesia Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat 1, pembangunan desa yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa. Pembahasan yang pertama yaitu program pembangunan desa antara lain 1. Program pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana atau prasarana lingkungan. Program ini merupakan yang menyangkut lingkungan sekitar desa seperti jalan desa, saluran irigasi, dan sarana prasarana lingkungan lainnya. Dan yang kedua, program pembangunan dan pemeliharaan sarana atau prasarana fisik perkantoran, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Program ini difokuskan pada pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana berupa bangunan fisik pada bidang perkantoran, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana agar dapat membantu kelancaran kinerja pada masing-masing bidang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana agar dapat membantu kelancaran serta meningkatkan kualitas kinerja. Selanjutnya yaitu program pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana ekonomi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana perekonomian baik untuk masyarakat maupun pemerintahan desa. Dan selanjutnya yaitu kegiatan pembangunan sarana prasarana, kesenian, dan kebudayaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat desa dan melestarikan kesenian dan kebudayaan yang ada. Selain itu juga dapat membantu masyarakat dalam membantu mengembangkan kreativitas masyarakat dalam bidang seni dan budaya. Diharapkan dengan adanya program-program di atas dapat meningkatkan kemajuan desa serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh lain untuk program-program yang dapat dilakukan di desa yang pertama itu program Desa Mandiri BPJS, yang kedua teknologi sumur untuk persediaan air di desa, yang ketiga mengubah limbah minyak jadi PAT, dan yang keempat membangkitkan listrik tenaga mikrohidro, yang kelima program penyusunan informasi tanah milik warga, yang keenam tempat pengolahan sampah terpadu, dan yang ketujuh budidaya ikan di irigasi. Setelah untuk pembahasan yang kedua yaitu cara memajukan desa. Yang pertama kita dapat melakukan Prukades, yang kedua pembangunan embung, yang ketiga pembentukan BUMDes, dan yang keempat pembangunan sarana olahraga, dan yang kelima hal lain yang harus diperhatikan untuk desa yang lebih maju. Yang pertama itu Prukades. Prukades atau program penerapan produk unggulan kawasan pedesaan. Program ini dapat memajukan desa. Program ini bertujuan untuk menciptakan produk unggulan yang diperoleh dari sumber daya desa tersebut. Dengan begitu, Prukades akan mendorong perekonomian suatu desa dalam kluster yang lebih produktif. Melalui program Prukades ini, ada insentif khusus agar desa dapat lebih fokus untuk mengembangkan berbagai produk unggulannya, yaitu pembangunan embung. Embung sendiri adalah penampungan air yang mempunyai skala besar. Berdasarkan pada data dari Kemendes, sebagian besar desa mengalami sulitnya ketersediaan infrastruktur untuk mengairi sawah, padahal perekonomian desa utamanya digerakkan pada pertanian. Sehingga embung menjadi kebutuhan yang paling utama untuk membangun ekonomi desa. Terlebih untuk menaikkan produksi panen sampai 2 atau 3 kali lipat setiap tahunnya.
Baiklah, untuk program selanjutnya yaitu pembentukan BUMDes. Program yang merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa ini menjadi salah satu hal yang diharapkan atau mampu jadi motor yang menggerakkan ekonomi desa. BUMDes dikelola dengan mengutamakan keunggulan dari suatu desa. Biasanya, setiap desa mempunyai bentuk BUMDes yang berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya yaitu pembangunan sarana olahraga. Program ini dapat menggali potensi dari pemuda agar bisa lebih aktif untuk membangun desa. Kemudian untuk program selanjutnya yaitu hal lain yang harus diperhatikan untuk desa yang lebih maju. Selain menyelenggarakan berbagai program memajukan desa, maka ada hal lain juga yang harus diperhatikan agar desa semakin berkembang. Langkah ini harus dilakukan oleh masyarakat, yakni dengan cara mengawasi berbagai hal. Contohnya, yang pertama, awasi kepemimpinan desa, dua, awasi pemerintahan desa, dan yang ketiga, awasi pendampingan desa, dan untuk yang terakhir, yaitu awasi korupsi di desa. Baiklah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu indikator untuk desa yang maju. Banyak sekali yang harus diperhatikan untuk membangun desa. Indikator pembangunan pada desa diantaranya yang pertama, infrastruktur desa yang baik, yang kedua, fasilitas umum yang memadai, yang ketiga, akses informasi, dan yang keempat, kualitas sumber daya manusia yang unggul. Untuk indikator desa yang maju, yang pertama itu infrastruktur desa yang baik. Dilihat dari infrastruktur pedesaan itu sendiri, terutamanya di akses jalan di sekitar desa. Ada beberapa desa yang memiliki jalan mudah dilalui berbagai macam kendaraan, namun ada pula desa yang memiliki akses jalan buruk dan sulit dilalui kendaraan-kendaraan besar. Padahal, akses jalan sangatlah penting untuk menentukan kemajuan sebuah desa, di mana dengan akses jalan yang mudah dilalui, maka logistik atau barang-barang penduduk desa akan mudah dipenuhi. Sebaliknya, akses jalan yang sulit akan membuat logistik sulit untuk masuk di desa tersebut. Kedua, fasilitas umum yang memadai. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa, tentunya harus didukung pula dengan fasilitas yang memadai dari desa tersebut. Fasilitas ini menunjang segala aspek kehidupan masyarakat atau penduduk desa agar semakin maju. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan itu antara lain fasilitas pasar yang memadai, sekolahan, puskesmas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, akses informasi. Akses informasi yang baik bisa memajukan perekonomian desa karena penduduk desa bisa belajar dari desa atau bahkan perkotaan lainnya. Sehingga apa yang sudah berhasil didapatkan di wilayah lain bisa dicoba di desa tersebut. Akses informasi tidak hanya terbatas dari satu tempat saja, melainkan bisa dari pemerintahan ke masyarakat, dari masyarakat ke pemerintahan, atau dari satu desa ke desa lainnya, dan dari berbagai pihak lainnya. Nah, selanjutnya untuk indikator yang terakhir yaitu pendapatan penduduk. Desa dikatakan sudah maju ketika pendapatan penduduknya sudah di atas rata-rata, dan di desa dikatakan tertinggal jika pendapatan penduduknya masih jauh dari terbilang cukup. Itulah tadi pembahasan mengenai program pembangunan desa, cara membangun desa yang maju, dan indikator desa yang maju. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.